Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ketua Masjid Al-Huda Parit Benut. Benut itu apa Pak? Arti benut. Apa arti benut Pak? Apa arti benut? Pokoknya Parit Benut lah ya. Parit Benut, Kecamatan Meral Barat. Ya. Meral, Sungai Raya Meral yang dirahmati Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kajian. Saya di sini bawa kitab. Ini namanya Syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah Al-Musamma Busyral Karim Bisyarhi Masailit Ta'lim. Ini kitab fikih. Fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi saya duduk di sini, majlis kita ini bukan nak tausiah, nak ngaji, belajar. Kalau tausiah jelak orang dah. Sikit-sikit tausiah kadang-kadang jadi murah pula tausiah ni. Alah, tausiah. Kita sekarang nak ngaji, ilmu yang kita butuhkan untuk dunia dan akhirat. Khususnya ini ilmu fikih, macam mana solat kita bisa sah, macam mana wuduk kita sah, mandi kita, puasa kita sah, haji kita sah. Jangankan nampaknya banyak ibadah tapi ibadahnya tak sah karena tak pakai ilmu. Jadi malam kajian pertama perdana. Kita tengok ke depan macam mana. Dan saya insyaAllah semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan saya di tempat yang saya lebih bermanfaat. Saya mohon kepada Allah begitu. Di mana saja insyaAllah sedikit sebanyak besar mungkin kita berusaha untuk macam mana menjadi orang yang bermanfaat, hidup bermanfaat bagi orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebagus-bagus manusia itu manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi di sini mudah-mudahan kajian kita ini ya bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi untuk bapak-bapak ketahui semuanya jamaah atau masyarakat sekitar Masjid Al-Huda, ini kita kajian fikih, bukan apa istilahnya sekedar semacam tausiah seperti biasanya, bukan. Yang kita bahas tentang masalah hukum halal, haram, sunnah, wajib, makruh, itu yang kita bahas di sini. Pakai panduan kitab Busyral Karim, Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah Ta'lif Asy-Syaikh Al-Alim Al-Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'ishin Ad-Da'ani Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wa syuhada wa salihin, kepada para masyayikh, khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Muhammad Alwi Al-Malik Al-Hasani wa jami' masyayikhi fil ma'ahid wa asatizati fil ma'ahid
Wa khususan ila Syekh al-alim al-faqih al-muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'ishan ad-Dawani al-Hadrami asy-Syafi'i rahimahullah taala. Amadana Allahu bi madadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid dharain. Kita nih ini kitab udah tebal. Tapi yang kita baca bukan yang saya ini, yang ini semua nih. Kalau ini tahap berapa puluh tahun nanti kita hatamkan. Kita cuma atas dia aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bawahnya itu sarahnya. Atas garis ya. Alhamdulillahi alladzi farada alaina ta'allumal syara'il Islam. Atas garis. Buka lagi. Wa ma'rifati sahihil muamalah. Dan ini satu baris. Atasnya saja yang kita baca. Kalau kita nak baca sini dia, nak berapa lama kita belajar nanti? Lama. Tapi ini cukup nanti saya baca, kita baca atasnya ini saja. Ini apa? Arab ya, Arab. Yang bawah ini gundul. Nah ini begini. Nah, jadi kalau tengok tebal dia, tapi kita baca yang atasnya saja. Yang dasarnya saja. Keterangannya di bawah kita tak baca. Kalau tak, kita nanti satu hari, satu pekan setengah lembar. Yang datang sekarang dah tak ada semua, belum khatam kitabnya. Masalahnya. Okeylah, tak apa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam. Segala puji bagi Allah yang menfardukan kepada kita belajar tentang syariat-syariat Islam. Alladzi farada alaina ma'asal ummah ijaban la rukhsata fi tarkihi ta'alluma jami' syara'il Islam wa ma yatakhafu wa yatawaqafu ma'rifatiha aw kamaliha alaihi. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu ijaban wajib, la rukhsata fi tarkih, tidak ada rukhsah untuk meninggalkan. Semua orang Islam wajib belajar hukum. Tak ada cerita rukhsah. Aduh, aku sibuklah, aku tak ada cerita. Engkau harus atur waktumu. Menuntut ilmu ini hukumnya wajib karena berhubungan dengan ibadahmu yang Allah wajibkan kepadamu, sah dan tidaknya, dan nanti akan berhubungan dengan akhirat. Jangan jadi orang pandai ilmu dunia, ilmu akhirat tak bisa. Masya Allah, sekolah profesor, doktor, baca Al-Quran salah-salah. Solat selama hidupnya, solatnya tidak sah. Selama Pak Profesor solat, tidak pernah sah solatnya. Kenapa baca Fatihah salah-salah? Fatihah rukun, salah batal solatnya. Tapi ilmu dunia bukan main pandai. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Belanda. Kau bahasa Belanda kau belajari, bahasa Nabi, bahasa solat, bahasa Quran kau tak pandai baca. Macam mana itu? Apakah hidupmu hanya untuk dunia saja? Itu namanya orang yang sesat. Jadi kita semuanya ini bapak-bapak atau atuk semua, kita ini harus belajar. Anak kita, cucu kita wajib belajar.
Jangan ikut tren. Sekarang ini orang ikut tren Eropa. Macam mana jadi orang kaya, pangkatnya tinggi, jabatannya besar, gelarnya tinggi, tapi bodoh agama. Mereka pikirnya otaknya otak dunia. Otaknya duit. Kita orang Islam tak gitu. Kita tetap yang kita utamakan pendidikan agama ini kita dahulukan. Tak ada gunanya Pak punya anak gelar doktor, pangkatnya tinggi, gelarnya tinggi, tapi tak sholat. Tak ada gunanya itu, buang ke sampah saja. Tak ada gunanya. Mubazir punya anak macam gitu. Apa tak mubazir? Bikin susah orang tua di akhirat. Orang tua mau masuk surga tidak bisa. Ketika salah didikan mulai kecil. Tak ada. Jangan banggalah punya anak kerja gajinya mahal, tapi sholat tidak, puasa entah tak tahulah, maksiat terus, jelas terus. Sabangka hidup di dunia ini sementara, mau kaya seperti apapun kayanya, pasti batasnya tidak lama. Nanti di akhirat bingung ketemu sama Allah. Sholatnya berantakan, puasanya berantakan. Di dunia ini pikirannya duit, pangkat, gelar, baca Quran tak bisa. Baca Quran tak bisa, bayangkan. Berapa banyak kaum muslimin ini tak bisa baca Al-Quran dengan benar. Berapa banyak. Dan itu mereka anggap santai saja, padahal itu berhubungan dengan ibadah. Ini perkara yang paling remeh saja, baca Quran. Orang baca Quran tergagap-gagap, tak bisa. Sampai mati tak ada belajar, itu biasa. Itu dianggap melakukan hal yang biasa, padahal itu berhubungan dengan ibadahnya dia. Solatnya macam mana mau sah solat kalau Fatihahnya dah salah-salah. Nambah tasdid satu, mengurangi tasdid satu, mengurangi alif satu, menambah huruf satu, mengurangi huruf satu. Yang tak panjang dipanjangkan, yang panjang tidak berubah, sudah batal Fatihahnya. Macam mana kalau kita tidak belajar? Ini hanya salah satu di antara fikih, salah satu daripada pembahasan. Nanti macam mana orang sholat, rukunnya apa segala macam, cuma ikut-ikutan aja, jangan ikut-ikutan aja. Menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu ain. Kullu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Fardu itu apa? Salat maghrib hukumnya fardu, salat isya hukumnya fardu, salat subuh hukumnya fardu. Menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun. Apa tu? Fardu. Kayak Jumatan fardu. Orang takut, jangan tak Jumatan 3 Jumat. Takut dia, tapi dia tak belajar biasa aja. Engkau tak tahu kalau menuntut ilmu itu justru jelasnya luar biasa. Kul talabul ilmi faridatun, fardu bagi orang Islam. Jangan tak belajar, jangan terima aku memang dah tak bisa, jangan gitu. Selagi belum mengembuskan nafas terakhir, berusahalah untuk belajar. Walaupun dah atu-atu, apalagi kita punya anak kecil-kecil, jangan tak dididik agama. Mulai kecil tak diajarkan agama. Pandai nyanyi dulu, Quran belum bisa. Disuruh belajar nyanyi dulu, belajar nari dulu. Nari pandai. Baca Quran, kenal huruf belum bisa. Setelah itu kenalan huruf, kadang-kadang udah bisa baca Quran dah, habis itu tidak dididik selanjutnya. Akhirnya baca Quran itu hanya sekedar untuk tradisi saja belajar. TPQ, ayo pergi TPQ. Besok dah hatam Iqra, hatam Quran dah, habis itu sampai mati tak pernah hatam lagi. Sampai mati tak pernah belajar. Apa lidah ni tak kelat macam sandal. Hatam Quran, anggaplah SD kelas 6 atau sanawiyah atau MTS atau SMP, umur 15-an tahun. Kemudian sekarang umur 60 tahun. Tidak digunakan lidah itu untuk membaca Al-Quran selama 45 tahun. Tak pernah hatam lagi. Itu apa tak? Lidah ni kaku. Macam mana dia mau bacaan betul? Tak bisa. Itu harus dilakukan. Belajar, harus belajar. Tidak bisa tidak. Jadi semuanya kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita harus belajar agama. Karena kita orang beriman, jangan ikut-ikut orang yang
tidak beriman. Prinsip mereka time is money. Waktu adalah uang. Kita tak gitu. Kita gitu. Kita orang berislam tak gitu. Prinsip kita al waktu kasyaf. Waktu itu seperti mata pedang. Kalau kita tidak gunakan dengan sesungguhnya, maka pedang itu akan memotong lehernya sendiri. Gunakan bagus-bagus pedang itu. Gunakan untuk yang berguna, yang bermanfaat, jangan yang tidak bermanfaat. Kalau kita tak belajar rasanya udah pandai semua, tapi kalau kita sudah belajar rasanya banyak kita yang tak tahu. Tengoklah nanti. Saya minta atarin aja. Wa ma'rifati sahil muamalati wa fasidiha, dan belajar mana muamalah yang betul, mana muamalah yang salah. Jual beli, ya itu namanya muamalah. Mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang haram, mana yang tak haram. Ini tak ada dia belajar. Sogok menyogok selalu biasa. Karena tak belajar. Kita dikasih duit, kita ambil. Gitu aja. Padahal Rasulullah SAW berkata, ar-rashi wal murtashi bin nar. Orang yang nyogok dengan yang nerima sogokan, dua-duanya di neraka jahanam. Macam mana? Kalau orang tak ngaji, kasih duit pelicin, ambil aja, aman dah tu nanti. Kan kata dia. Padahal itu dosa karena tak belajar. Itu masalah. Li ta'rifil halal wal haram. Jangan juga mempelajari hal-hal agar kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau tak belajar mana tahu mana yang halal, mana yang haram. Pergi ke pasar, beli ayam. Beli ayam, tengok, Pak, beli ayam tu 1 ekor. Diangkatlah ayam tu kan. Snap. Bentar Pak, sebentar. Tengok lehernya. Lehernya tu ditengok, ini urat nadi dia tak putus. Masih nyambung, cuma luka aja, berlubang. Itu tak nyambung. Itu bangkai ayam. Haram dimakan. Yang jual dosa. Kalau sengaja menjual bangkai ayam, duitnya haram, hukumnya dosa. Jadi ya, orang macam dah tak takut dosa lagi. Karena orang tahu, katanya tahu agama. Pak, itu lehernya kok gak putus urat nadinya tuh? Tengok. Iya kata dia, taruh samping, tadi dijual lagi pula dengan orang lain. Macam mana tuh? Tak boleh. Praktek menyembelih yang betul, ya. Gara-gara kesalahan gitu orang tak pakai ilmu, Pak. Jual ayam nak cepat aja. Ini dia. Tengok, dicek oleh lehernya. Ini bangkai ini. Saya itu kadang-kadang tidak sengaja pun ketemu, apalagi yang sengaja dicari. Bahkan ada yang dah jadi ayam goreng. Ini sudah jadi ayam goreng. Dia tengok lehernya, diginikan, tarik nadinya tuh. Dekat leher itu masih nyambung dia. Dilukain aja dikit. Haram. Ini kita perlu tahu juga. Jangan tak tahu cara menyembelih yang betul. Jangan asal luka aja leher ayam tu. Tak bisa. Tuh. Hati-hati juga beli ayam. Kadang-kadang ini mohon maaf penjual-penjual ni harus tahu juga mana bangkai dan mana yang bukan bangkai, mana yang haram dijual. Jangan menjual bangkai. Ketika menjual bangkai, uangnya juga menjadi uang haram. Uang haram, dikira tak haram jual bangkai. Haram uangnya. Sama juga dengan menjual arak. Sekarang tengok, orang tak tahu halal haram. Dia buka warung, jual teh botol, jual
Coca-Cola, Pepsi, Atarin, apa dijual dia, air-air macam-macam tu. Dijual dia juga di situ. Kaleng, gambar jangkar, gambar harimau, gambar rapang, Carlos Bock, Anchor Bear, dijual itu. Dipikir dia yang penting tak minum. Kau jual tu kau haram, tahu tak? Menjual perkara yang haram hukumnya haram dan duitnya menjadi haram. Duitnya menjadi haram, dikira tak haram. Sekarang kan orang itu biasa. Warung kita orang Islam, toko kita orang Islam, jual minuman keras. Macam mana? Uangmu, modalmu 10 juta, 5 juta, ketika kau gunakan untuk beli itu, maka ketika dia berputar, jadi haram dia. Bercampur dengan yang lain-lain, jadi uangnya subhat. Karena kecampuran barang yang haram. Jangan jual minuman keras orang Islam. Minum tak boleh, jual pun tak boleh, membelikan pun tak boleh. Itu nama ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tak boleh. Sekarang kita tengok, ya Allah, kadang warung-warung kecil gitu, orang kita kadang mungkin orangnya solat juga tu. Tapi apa pak jual minuman keras? Tak tahu benda dia haram. Bukan salah minumnya saja, menjualnya pun haram. Uang yang kau dapat dari penjualan ini hukumnya haram. Karena menjual perkara yang haram, duitnya haram. Tuh, harus tahu. Kalau tak tahu, bantai-bantai. Ekstasi. Dikira ekstasi itu tak haram. Ekstasinya haram. Jual belinya, duitnya 100% haram. Maka dapat jadi bisnis kayak gitu. Ada maklarnya, ada penyalurnya, jadi itu semuanya uang haram. Tapi orang tak belajar. Dikira kami kan cuma jual aja. Iya, kau jual apa dulu? Pil itu yang memabukkan, itu hukumnya haram. Kau jual itu sama kau dengan menjual minuman keras, bahkan lebih dahsyat pil itu lagi di dalam merusak otaknya manusia itu. Haram. Kenapa minum pil ekstasi apa segala macam itu hukumnya haram? Karena dia bisa merusak akal. Arak juga haram. Itu perlu tahu. Kadang-kadang anak-anak kita, orang tua ni tak faham. Anak-anak muda ni tak faham. Perlu dikasih tahu haram tu, tak boleh. Dianggap biasa saja. Waja'ala mala man alima zalika wa amila bihi al-khuluda fi daris salam. Waja'ala ma'ala man alima zalika wa amila bihi al-khuluda fi daris salam wa masira man khalafahu wa asahu darul intiqam. Dan menjadikan orang-orang yang mau mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, dia akan hidup kekal nanti di surga. Tetapi orang yang tidak mau mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, ilmu seperti ini nanti, maka dia tak mau mengamalkan, dia nanti akan menjadi penghuni neraka jahanam. Bodoh, tak mau belajar, tak dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-manu bin ni'am. Al-manu bin ni'am, yang memberi karunia dengan kenikmatan-kenikmatan. Al-jisam, yaitu yang besar-besar, kenikmatan yang besar-besar. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mabusu rahmatan lil anam. Rasulullah yang diutus menjadi rahmat bagi manusia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Ata bisalati alaihi li khabari yu'malu fi fadailil a'mal. Kullu kalam la yubda'u fihi bi dzikrillah summa bisalati alayya fa huwa aqta. Ini sarahnya. Kenapa kebanyakan orang menulis kitab mesti ada selawatnya dulu. Ya, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadilah tidak sahih sih, tetapi untuk fadilatul amal Rasulullah bersabda, kullu kalamin la yubda'u fihi bi dzikrillah
summa bisolati alayya bahwa setiap perkataan yang tidak dimulai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian membaca salat kepadaku, maka dia akan terputus atau buntung. Kemudian ada lagi hadis, man shalla alayya bi kitabin lam tazal malaikatu tusalli alaihi madama ismi bidzalikal kitab. Ini fadilah ini amal. Barang siapa yang membaca selawat, menulis selawat kepadaku di satu kitab, maka para malaikat akan selalu mendoakannya selama namaku, kata Rasulullah, masih tertulis di kitab itu. Jadi kita ini Pak, ada satu ibadah, masalah para santri, tengok. Para santri itu ada ibadah para santri yang jarang dilakukan oleh orang awam. Apa? Menulis selawat, menulis Al-Quran, menulis Bismillah. Apa? Itu semuanya pahala terus. Luar biasa. Dikira tak pahala nulis nih? Pahala. Kalau kita kadang-kadang, kalau dulu ngaji apa nih, waktu saya di pesantren, jadi ngaji kitab ini kayak semacam kayak gini kan, ini Arab nih, ini kan Arab. Nah, Arab namanya ini kan gundul. Jadi kalau kiai membaca, kita pakai semacam pena apa tuh, yang harokatnya agak bingung dikasih harokat, kasih harokat, kasih harokat, kasih harokat, dikasih harokat. Kemudian artinya ditulis di bawahnya, ditulis di sini. Jadi ada satu hadis, midatul ulama yuzanu bidamis syuhada. Tintanya para ulama itu ditimbang seperti darahnya para orang yang mati syahid. Jadi ada satu fadilah tersendiri menulis nih. Makanya kita kalau ngaji nih, itulah kita kelemahan kita. Kalau di Malaysia nih, kalau kita bikin ngaji macam gini Pak, ini semua mereka nih bawa buku, semuanya nulis, semuanya bawa buku. Beratus orang nih, ada mejanya, ada busnya, semua duduk rapi, semua nulis nih, buku semua dicatat. Kalau kita kan ngajinya ngaji nguping. Dari sini ingat sampai balik rumah lapar, makan sepiring dah hilang dah. Lupa apa kemarin nih? Dah lupa lagi lah. Padahal menulis itu ada fadilahnya tersendiri. Menulis itu. Cobalah Bapak bayangkan. Sekarang kita nulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dalam satu kertas. Kita sudah meninggal, di kertas itu masih tertulis tulisan kita tuh. Apa tidak kita berpahala terus? Maka di sini disebutkan malaikat akan selalu mendoakan selagi namaku, kata Rasul, tertulis di kitab tersebut. Ada fadilahnya. Terus dikira yang nulis Al-Quran itu tak dapat pahala? Dapat pahala. Menulis. Tapi itu kadang-kadang itu agak kita abaikan, kita kurang perhatian. Ini termasuk fadilah. Jadi kalau di pesantren ini kadang-kadang artinya itu udah tahu, tapi ditulis juga. Kenapa? Biar banyak timbangannya. Gitu dulu, ingat. Jadi ada kiainya kan membacakan kan diartikan. Jadi sebenarnya artinya udah tahu, ditulis aja. Kalau sempat aja nulis, sempat tulis aja, dah tahu, tulis. Kenapa? Ini nanti ditimbang di akhirat nih. Semua yang tercoret, tertulis di sini nih, ini pahala semuanya, amal semuanya. Tapi ketika itu awal-awal pondok, kemudian pindah di pondok berikutnya, sudah tidak enggak terlalu begitu lagi. Waqala ini di sini ada ilmu tauhidnya juga. Kalau ini diterangkan di sarahnya ada ilmu tauhidnya. Tapi sebenarnya pembelajaran ilmu tauhid nanti kita ya mestinya ada pakai kitab tersendiri saja. Ini pembahasan kita ke fikihnya saja dulu. Wa ba'du fa hadza mukhtasarun la budda li kulli muslimin min ma'rifati aw ma'rifati mithlihi. Ini adalah satu kitab ringkasan yang wajib bagi seorang muslim mengetahuinya, atau mengetahui juga kitab yang semacam ini. Harus tahu
Kalau tak kitab ini kitab lain lah. Pokoknya harus belajar yang ini semacam ini. Tidak boleh tidak, wajib hukum. Fayatayyanu al-ihtimamu bihi wa isya'atuhu. Maka wajib ini diperhatikan, dipentingkan. Ya, wajib dipentingkan. Jangan tidak dipentingkan. Wa as'alullaha ayyan fa'abi, dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kitab ini bermanfaat. Babut taharah. Bab pertama, bab bersuci. Ini kalau bab fikih pertama itu bab bersuci. Kalau kita banyak Pak yang harus kita pelajari. Ada fikihnya, ada tauhidnya, ada adabnya atau tasawufnya, belum lagi ilmu Al-Qur'annya, tajwidnya dan sebagainya. Umur kita ni kalau kita nak untuk nutut ilmu, nak kita dalam-dalamkan memang tak cukup. Tapi paling tidak dasar-dasarnya ini kita harus bisa semuanya. Jangan kita ni pandai ilmu dunia saja, malu kita sama Allah. Apa tak malu? Dunia yang kita tak diwajibkan kita untuk tahu ilmu-ilmunya, malah kita pandai, yang wajib kita tahu malah kita tinggalkan. Babu tahara la yasuraful hadasi wala izalatin najisi illa bima yusamma ma'an. Fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihu taghayyuran fahishan bihaitsu la yusamma ma'an bi mukhalitin tahirin yastaghnil ma'u anhu lam tasihhat taharatu bihi. Tidak sah menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis kecuali dengan air. Apabila apabila rasanya berubah, atau warnanya berubah, atau baunya berubah, taghayyuran fahisan, dengan perubahan yang sangat, biasula yusamma ma'an, sehingga tidak disebut lagi seperti air biasa, bimukhalitin tahirin, disebabkan perkara yang menyampur yang suci, yastaghnil ma'u anhu, yang air itu sebutnya tidak ada itu biasanya. Tapi kok dicampurin, lam tasihhat taharatu bi. Contoh, air ini, air putih mutlak dikasih sirup marjan, tentu dia berubah, warnanya jadi merah, rasanya manis, baunya wangi. Habis tiga-tiga sifatnya. Satu sifat saja berubah, itu sudah tidak boleh untuk bersuci. Enggak boleh. Coba umpamanya bau, dikasih air mawar, warnanya tetap jernih, rasanya tak ada rasa tetap, tapi baunya kok bau mawar, tidak boleh untuk bersuci. Air mawar kalau untuk mandi, untuk bersuci, tak suci badan, tak suci. Jadi kalau punya badan ada najis, dia punya mandi pakai air air bunga, tak suci. Dia harus mandi pakai air biasa. Kalau baru bisa suci. Kalau air mawar itu bukan ma'ul mutlak namanya, itu sudah menjadi air bunga mawar, sudah tidak boleh untuk bersuci. Ada lagi sekarang apa namanya nih, molto, air sabun. Ini perlu nih. Orang-orang nyuci, ibu-ibu nyuci, biasanya biar baju itu wangi, airnya dikasih molto, ya kan? Ini dah dicuci nih, belum dibilasnya pakai molto. Padahal ini belum suci baju nih, ya, belum disucikan, tapi dibilas pakai molto, maksudnya air yang ada moltonya. Ini tidak suci bajunya. Karena air ini dia suci, molto suci, air suci. Tapi ketika air itu dikasih molto, bukan jadi air mutlak lagi, dia jadi air sabun. Air sabun ini tidak bisa mensucikan. Boleh menyuci pakai molto, boleh, bukan tak boleh. Tapi ini bajunya ini biar disucikan dulu pakai air biasa. Dah suci dah, baru nak disiram molto ke nak dicelup ke molto, terserah. Tapi kalau baju ini belum suci, dicelup dia ke molto, ya tak suci lah, tidak suci. Itu sama dengan orang nyuci baju pakai teh
sama nyuci baju pakai sop ayam kampung, sama tuh. Air kan? Air, sama. Cuma itu air sabun. Bukan orang sudah bilang air sabun, air molto. Itu tidak mensucikan. Jadi cara menggunakan molto itu gunakanlah setelah baju itu disucikan, baru boleh. Kalau baju itu belum disucikan, kemudian diceluplah di molto itu baju tak bisa suci, ataupun disiramkan pun tak bisa suci baju. Dia harus pakai, itu namanya untuk menghilangkan najis. Kita wuduk pakai air molto, sah apa tidak? Sah apa tidak, Pak? Wuduk pakai air molto, mana sah? Air sabun tak sah. Begitu juga nyuci baju yang belum suci kok disiram pakai molto air sabun, tak sah. Itu perlu tahu. Ini jadi kadang-kadang berangkat dari sini inilah. Kadang-kadang namanya ketidaktahuan, dikira betul ternyata salah. Ibu-ibu harus tahu. Kalau tak bapak-bapaknya tahulah. Ngasih tahu ibu-ibunya. Jadi disucikan dulu bajunya, baru dikasih molto. Boleh, tak ada masalah. Sekedar untuk biar baunya wangi kan? Boleh. Bukan saya bilang jangan pakai molto, tak, cuma caranya aja yang harus betul. Caranya aja yang betul. Kalau dah tak pandai gitu, tak usah molto, lebih bagus sucinya daripada wanginya. Ini wangi tapi tak suci untuk apa? Untuk wangi tak suci untuk apa? Ada kotoran, umpamanya teh ayam, disiram pakai air sabunnya, jus, dah tak suci, hilang dia, tapi tak suci. Karena air sabun itu bukan air mutlak, dia udah lewat baru disiram air biasa, baru bisa suci. Air sabun itu hanya menghilangkan baunya saja, zatnya, tapi dia tidak mensucikan. Yang mensucikan air mutlak, air biasa. Lam tasiyat taharatu bihi wa taghayyaru at-taqdir. Jadi air tidak boleh berubah, kecuali air yang berubah itu disebabkan memang tempatnya. Maksudnya contoh, kalau di sini di balai tak ada ya parit yang bajunya macam, airnya macam teh, ada tak sini? Tak ada ya. Di daerah Tanjung Batu ada ya. Jadi airnya itu merah, itu boleh untuk wudhu, untuk mandi, silakan, tidak mengapa, karena itu perubahan itu memang alami, tak ada masalah. Atau umumnya daerah pesisir dekat air payau boleh untuk wudhu, boleh untuk mandi, tak ada masalah. Yang warna dia macam apa kita bilang nih, apa yang minuman itu yang warnanya agak putih-putih itu namanya, warna dia agak keputih-putihan, putih keruh. Itu boleh, tak ada masalah. Air payau itu boleh, tetap hukumnya suci. Air laut suci. Jadi saya pas ngisi di radio Azam, ada orang telepon, orang laut, daerah pulau sana telepon. Ditanya, Ustadz, saya kalau ke laut biasanya saya itu bawa air 1 galon untuk wudhu, kata dia. Jadi bagaimana Ustaz? Saya bilang, jadi prinsip anggapan dia orang tuh wudhu pakai air laut tuh tak sah, karena masin. Sah pakai air laut wudhu sah, mandi wajib pun sah, tak ada masalah, tak kisah. Untuk mandikan mayat sah, pula tak sah. Pokoknya orang meninggal hanyut, ya kan? Waktu hanyut tuh dia walaupun dia dah basah di laut, dia belum mandi. Cuman umpamanya kok dia udah berhari-hari atau apa, ada bau kurang sedap, tinggal diniatkan dimandikan di laut itu. Waktu dipegang tuh itu niatkan mandi mayat aja. Tidak perlu dibawa ke rumah masih dimandikan lagi, susah. Justru memandikan pakai air asin itu lebih bagus, lebih afdal, karena dia bisa menjaga badannya mayat itu tidak seperti kalau air biasa. Silakan di pantai itu ketika dah ketemu kan, langsung diniatkan mandikan saja. Ini udah 3 hari
Masih bawa ke rumah, suruh orang mandikan macam mana? Ya kan? Tinggal tarik segeram kali sebentar, udah niat mandikan mayat, sudah. Memang walaupun dia meninggalnya itu tenggelam, tetap wajib dimandikan. Tapi yang namanya memandikan mayat itu bukan harus seperti harus di rumah, air tawar gini, berapa orang semua. Nggak harus gitu. Apalagi sifatnya darurat seperti itu. Ya, sifatnya darurat seperti itu. Nah, sudah dia bau, nah mohon maaf lah ya. Nah, ini seperti itu ya, sebisanya. Wa taghayyur al-taqdiri ka taghayyuril hissi falau waqa fi ma waradin la ra'ayata lahu qudira mukhalifan bi awsati sifati. Ada namanya lagi berubah tapi kira-kira. Seperti air mawar. Air mawar ma'al-wardin la aurata lahu walahu launun wa ta'unun qudira mukhalifan lahu fi jami'a fil awal wa kadza fil tsani. Seperti air mawar. Air mawar nih yang lama dia baunya kadang-kadang dah pudar. Tapi dia tetap dia ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dia namanya sudah air mawar, nggak boleh. Kalau itu nggak ada bau, air putih biasa. Iya, tapi ini memang aslinya ini air mawar ini, cuma karena dia ini sudah pudar jadi tak ada baunya lagi, itu tetap tidak boleh digunakan untuk bersuci, berwudu atau membuang najis. Wala yadurru taghayyurun yasirun la yamnus malma wala yadurru taghayyuru bimuktin. Tidak mengapa kalau berubahnya itu sedikit, maksudnya enggak parah. Jadi umpamanya air. Di sini malah dicontohin berwudu di tempat bekas wadah orang bikin roti. Tepung tuh, kalau kita ada wadah kita untuk tepung nih, kita cuci, ya kita cuci, agaklah ada bersih. Kalau kita tampungkan air lagi, itu mesti dia macam masih ada tuh bekas-bekas tepung-tepungnya tuh masih ada. Jadi tapi tak parah. Itu seperti itu. Kalau perubahannya tak parah begitu, tak masalah untuk boleh. Sikit aja berubahnya, tak apa-apa. Jadi dia tidak sampai merubah air itu menjadi air tepung. Nah, gitu maksudnya, jadi berubah namanya. La yadurru taghayyurun bimuksin, dan tidak mengapa perubahan karena air itu lama tidak dipakai. Air taruh di ember. Taruh di ember, embernya suci, airnya suci, ditutup. Ditinggal ke rumah, ditinggal dia pergi 1 bulan baru balik. Tengok, air ini menjadi kuning ya air ya. Tidak apa-apa, tetap suci. Selagi tidak ada najis masuk ke dalam. Apanya ditutup. Kenapa? Namanya itu limuksin, berubah, tapi hanya karena lama saja dia di situ, tidak digunakan. Itu boleh. Kalau ada yang mau tanya silakan. Berapa menit lagi nih kita? 2 menit lagi, Masya Allah. Wa bi turabin, saya selesaikan. Pas-pas dulu. Wa bi turabin wa bi tukhlubin wa ma fi maqarin wa ma marihi wa la bi mujawirin ka'udin wa duhnin. Wala bimilhin ma'i'in wala biwarakin tanazara minas sajar. Tidak apa-apa air yang berubah karena tanah, karena lumut. Nah, dia berubah karena ada lumutnya, enggak apa-apa, berubah agak kejauh-hijauan. Di tempatnya atau di tempat dia lewat, enggak apa-apa. Atau memang di tempatnya kok berlumut, bak kita lama tadi kuras. Berlumut, airnya macam agak hijau-hijau, tak apa-apa, tetap suci. Boleh. Wala bimujawirin wa in turiha ka'udin.
Tapi tidak dengan sesuatu yang dilemparkan ke dalam. Air di dalam bak, ada kayu atau apa, kita masukkan ke dalam. Cuk. Kita tinggal 1 minggu, ternyata kayu ini ada bawa warna, diajak ke merah-merah, kena air tuh. Itu jadi tak suci, tak mensucikan. Suci tapi tak mensucikan. Beda tadi kalau memang lumut, memang asli dari tempatnya. Atau air ini mengalir dekat parit, sehingga melewat daun-daun apa, akhirnya jadi merah, tak ada masalah. Tapi kalau sengaja ditaruh, garam juga ditaruh, itu hukumnya menjadi tidak mensucikan lagi. Seperti garam atau minyak, ya, semuanya itu juga tidak jadi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.